Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reja Taufik Fadila, jurusan saya Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum ampere. Nah, hukum ini yaitu salah satu metode yang cukup sederhana. Kita misalkan di suatu ruangan terdapat medan magnet B. Di dalam medan magnet tersebut kita buat sebuah lingkaran tertutup S yang sembarang. Kita lihat gambar 6.1. Nah, dari gambar ini kita lihat dari lintasan DL dan anggap saja kuat medan magnetnya itu B vektor. Integral dari perkalian titik B dan DL itu yaitu integral S B dikali DL sama dengan mu sigma I. Nah, dari sigma I-nya itu jumlah total arus yang dilingkupi S. Sedangkan integral S-nya ini yaitu harus dikerjakan pada sebuah lintasan yang tertutup. Aplikasinya yang pertama ada kawat lurus panjang. Nah, kita sudah bahas sebelumnya di bab 5 yaitu hukum Biot-Savart. Ada beberapa langkah standarnya yaitu yang pertama pilih lintasan tertutup sederhana sedemikian rupa sehingga kuat medan magnetnya pada berbagai titik di lintasan tersebut. Yang itunya vektor medan magnet dan elemen magnetnya selalu membentuk sudut konstan untuk semua elemen. Yang kedua, cari sigma I-nya, yaitu untuk kawat panjang lurus harus memenuhi kriteria yang tadi. Adalah sebuah lingkaran sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Kita lihat gambar 6.2 ini. Ada beberapa informasi yang kita dapat peroleh. Yang pertama, berdasarkan aturannya, tangan kanan medan magnetnya selalu menyinggung lintasan. Yang kedua, elemen vektor DL juga menyinggung lintasan. Nah, jadi pada titik lintasan vektor B dan DL selalu sejajar, sehingga sudut tetanya itu antara B dan DL itu 0. Maka B kali DL sama dengan BDL cos theta sama dengan B sama dengan DL cos theta atau B kali D kali L. Dan itunya adalah sigma integralnya integral B sama dengan integral B dikali DL sama dengan integral B DL. Rumus yang paling lebih sederhananya yaitu B sama dengan mu 0 dikali I per 2 A. Hasil ini persis seperti dari bab sebelumnya. Yang selanjutnya ada solenoid. Solenoid ini pada hal ini kita akan bahas solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang sama dengan N. Kawatnya itu dialiri arus. Kita lihat pada gambar 6.3. Untuk menentukan kuat medan magnetnya kita harus buat lintasan seperti pada gambar ini. Lintasannya itu berupa segi 4 dapat dipecah menjadi beberapa jumlah bagian integral pada tiap-tiap lintasannya, yaitu integral S B vektor dikali DL sama dengan integral lintasan pertama B vektor dikali DL ditambah integral lintasan kedua B vektor dikali DL ditambah lintasan ketiga integral lintasan ketiga B vektor dikali DL
ditambah integral lintasan keempat B vektor dikali DL. Maka kita lihat dari tiap-tiap suku integralnya. Lintasan yang pertama itu integral lintasan pertama dikali B dikali DL sama dengan integral lintasan pertama dikali 0 dikali DL sama dengan 0. Nah, lintasan yang keduanya itu integral lintasan kedua dikali B dikali DL sama dengan integral pot luar dikali B vektor dikali DL ditambah integral pot dalam dikali B vektor dikali DL sama dengan integral pot luar dikali 0 sama dengan dikali DL ditambah integral pot dalam ditambah dikali B dikali DL cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, lintasan yang ketiganya itu integral lintasan ketiga sama dikali B vektor dikali DL sama dengan integral lintasan ketiga B kali DL sama dengan B integral lintasan ketiga dikali DL sama dengan B dikali panjang lintasan ketiga sama dengan B kali L. Terus yang lintasan yang keempatnya itu B dikali integral B dikali DL sama dengan integral pot luar dikali B vektor dikali DL ditambah integral pot dalam dikali B dikali DL sama dengan integral pot luar dikali 0 dikali DL ditambah B pot dalam dikali BDL cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, jadinya diperoleh dari 4 lintasan tersebut persamaannya integral S dikali B vektor dikali DL sama dengan 0 ditambah 0 ditambah BL ditambah 0 sama dengan BL. Terus yang selanjutnya ada toroid. Toroid ini untuk menentukan kuat medan magnet di dalamnya rongga toroid kita bisa bentuk lintasan ampernya berbentuk lingkaran yang melalui ruang toroid yang melalui rongga toroid. Kita lihat pada gambar 6.4 ini. Dan misalkan jari-jarinya itu R, terus kelilingnya itu K sama dengan 2V kali R, jumlah lintasannya itu N sama dengan 2V kali R dikali N. Nah, vektornya itu vektor B dan DL-nya selalu sejajar, maka sudut tetanya itu antara B dan L-nya itu 0. Kita memperoleh rumus sederhananya itu B sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Nah, dalam persamaan ini sama seperti hukum bab sebelumnya. Terus ada yang selanjutnya pelat tak berhingga. Nah, selanjutnya kita hitung medan magnet di sekitar pelat yang sangat lebar dan dialiri oleh arus listrik. Kita lihat pada gambar 6.5 ini. Kerapatan arus persatuan lebar pelatnya adalah J atau ampere per meter. Kita menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus pelat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut. Kita lihat pada gambar 6.6. Nah, kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan yang pertama itu satu pada elemen lintasan 1 arahnya medan magnetnya sejajar. Nah, yang keduanya itu pada medan elemen lintasannya arah medan magnetnya tegak lurus. Yang ketiganya pada elemen lintasan ketiga arah medan magnetnya sejajar. Yang keempat pada elemen lintasan medan magnetnya itu
tegak lurus searah dengan elemen lintasan. Integralnya dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu integral S dikali B dikali dl sama dengan integral pertama integral lintasan 1 dikali B dikali dl ditambah integral lintasan 2 dikali B dikali dl ditambah lintasan ketiga dikali B dikali dl ditambah lintasan keempat dikali B dikali dl. Nah, dengan demikian integral B dikali dl sama dengan integral lintasan pertama B dl ditambah integral lintasan ketiga dikali dl. Besar B pada elemen lintasan 1 dan 3 konstantanya sehingga dapat konstantanya sama sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Maka dari rumus yang tadi itu integral S-nya itu B dikali dl dikali S sama dengan B integral lintasan 1 dl ditambah B integral lintasan 3 BD ditambah B integral lintasan 3 dl sama dengan BL ditambah BL sama dengan 2 dikali BL. Nah, karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus yaitu L, maka sigma I-nya itu J dikali L. Dengan demikian substitusikan persamaan yang kedua tadi dapat diperoleh B sama dengan mu dikali J per 2. Nah, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.